robot-robot kecil ya. Jadi kalau kita lihat hardware ini tidak terintegrasi jadi satu, melainkan dia lebih terlepas, namun membentuk satu sistem yang bisa bekerja sama. Dan ini pun diinspirasi oleh sistem alam ya. Kita bisa lihat mungkin semut-semut misalnya untuk yang ini, atau untuk drones kita bisa lihat burung-burung di udara, bagaimana mereka bisa bekerja sama. Dan sistem seperti inilah yang kita sebut sebagai multi robot system. Nah, pada umumnya single robot system itu lebih kompleks. Kenapa kompleks? Karena untuk menjalankan beberapa tugas menggunakan single robot system, kita memerlukan banyak fitur-fitur yang perlu ditambah. Nah, semakin banyak fitur, robotnya semakin kompleks, dan konsekuensinya robotnya pun menjadi lebih mahal. Dan mahal di sini bukan hanya harganya ya, tapi juga penggunaan energi dari robot-robot tersebut. Nah, in contrast, multi robot system itu biasanya lebih simple. Kalau kita lihat ini kayak mainan ya, robotnya lebih simple, hardware-nya lebih murah, dan kita bisa pastikan juga bahwa penggunaan energinya bagi tiap robot itu lebih sedikit. Dan ini yang menjadi keuntungan dari multi robot system. Kalau kita lihat lebih jauh lagi, dalam multi robot system, keuntungannya, kalau kita bandingkan dengan single robot system, itu yang pertama adaptability ya. Jadi bagaimana dengan multi robot system itu lebih mudah untuk beradaptasi dengan tugas-tugas yang berbeda sesuai dengan apa yang kita lakukan kan. Yang berikutnya itu ada robustness, di mana keuntungan ini jika ada salah satu agent, ada salah satu robot dalam sistemnya rusak, the whole system robotnya itu masih bisa berjalan tanpa agent yang ini. Tidak seperti single robot system. Kalau rusak ya rusak gitu kan. Nah, jadi ini ada keuntungannya. Kemudian dalam segi scalability, multi robot system itu lebih mudah untuk ditambah. Misalnya kita bisa tambah atau mengurangi robot dalam sistemnya untuk beradaptasi dengan fungsi-fungsi lainnya. Dan tentunya cost yang tadi saya sempat sebutkan sebelumnya. Aplikasinya itu sudah banyak researchers dan scientists yang melihat bahwa multi robot system ini dapat digunakan dalam segi search and rescue misalnya, karena dengan multi robot system bisa mengcover lebih banyak lahan. Juga dalam eksplorasi, contohnya dalam mapping, itu sangat efisien. Foraging, khususnya dalam segi agriculture, sudah multi robot system juga sudah diterapkan, dan tentunya dalam object transfer. Dan disinilah riset saya, yaitu bagaimana kita mengenable object transfer ini menggunakan multi robot system. Ya. Dan kalau kita lihat object transport secara spesifik, nah ini lagi-lagi terinspirasi oleh biological sistem di alam yang kita amati sehari-hari. Kalau kita lihat semut, itu mereka sangat cerdik dan efisien dalam mengangkut barang ya. Jadi misalnya mereka temukan makanan, mereka tuh bisa ambil secara bergotong royong pindahkan makanan dari satu tempat ke sarang mereka. Dan yang researcher temukan, dalam proses pengangkutan makanan ini, masing-masing semut itu tidak berkomunikasi secara langsung, melainkan mereka berkomunikasi melalui benda yang mereka angkat. Sama seperti kita manusia, contohnya kalau saya mengangkat meja, berpindah dengan teman, kalau teman saya berpindah, dia tidak perlu menyuruh saya untuk pindah bersama dia, tapi dengan merasakan gaya yang ada di meja itu, saya bisa pindah bersama dia gitu. Dan the main question, ya, jadi goal saya dalam riset ini, bagaimana kita memimik behavior seperti ini, behavior alam seperti ini dengan menggunakan multi robot system. Dan ternyata itu bukan hal yang gampang. Ternyata collaborative control itu merupakan hal yang cukup challenging, cukup susah, karena bagaimana kita bisa mengendalikan masing-masing robot untuk menjalankan suatu goal, itu merupakan tantangan yang sampai saat ini pun banyak engineers dan scientists masih bekerja untuk menyelesaikannya. Apalagi di sini yang kita mau dari sistem seperti ini adalah desentralisasi, di mana seperti yang semut-semut tadi, mereka tidak berkomunikasi secara langsung, tapi bagaimana bisa robot-robot ini berpindah ke tempat yang lain secara konsensus tanpa berkomunikasi, ya. Jadi itu desentralisasi. Namun juga perlu ada robustness, ketika satu rusak, masing-masing robotnya pun masih bisa berjalan. Dan karena ini
robotic system, kita biasanya berpikir tentang bagaimana kita bisa membuat sistem ini lebih intelijen lagi. Ya, dan riset saya di UDAP saat ini, kalau bisa dilihat di sini, ini ada group of mobile robots yang kebetulan it's a homemade robot ya. Jadi saya buat robot ini dari scratch. Ada 4 robot. Kalau dilihat di sini kita mencoba memimik sistem yang seperti semut. Jadi umpamanya robot ini coba mengangkat suatu benda yang fleksibel. Nah, dalam hal ini flexible object ini adalah sebuah pegas ya. Sehingga kenapa menggunakan pegas agar kita bisa memvisualisasi deformasi dari objek ini. Itu dan kita bisa lihat robot pertama ini merupakan yang leader, di mana leader robot itu mengetahui tujuan tempat berikutnya, dan robot-robot lainnya adalah followers. Mereka hanya mengikuti gerakan dari leader berdasarkan feedback atau berdasarkan sensor measurements dari benda tersebut. Ya, jadi ini result eksperimen saya. Kita bisa lihat robot yang paling kanan adalah yang leader, dia dikendalikan oleh manusia dalam hal ini, dan yang lainnya bisa mengikuti tanpa mengindus deformasi ke objeknya. Dan result saya juga sudah dipublish di satu jurnal di IEEE Robotics and Automation Letters, dan juga dipresentasikan di 2 conference yang berbeda, di American Control Conference dan juga di Indian Control Conference di tahun 2021. Nah, kalau saya boleh bermimpi untuk masa depan, dream for the future, ini gambar desa saya di Papua. Kalau lihat ini seperti rural ya, cukup terpencil dan bahkan belum ada jalan raya. Kalau masih lihat jalannya masih putih. Sehingga kalau dia secara dekat, kadang kalau hujan, berarti ini sangat sulit dilewati karena begitu banyak lumpur dan kendaraan yang biasa pun mengalami tantangan. Dan ini menghambat distribusi, misalnya kita bisa lihat distribusi pangan dan vaksin. Nah, mimpi saya ke depannya itu bagaimana saya bisa menggunakan multi-robot system atau knowledge yang saya pelajari di sini untuk membangun suatu transportasi dan distribusi sistem yang lebih baik. Nah, kita bisa lihat sudah ada contoh di Vanuatu, ini proyek yang mereka lakukan, bagaimana mereka bisa mendistribusikan vaksin menggunakan drone. Mungkin hal yang serupa kita bisa terapkan di Indonesia. Dan ini mimpi saya ke depan, kalau tercapai, amin. Jadi bagaimana kita bisa mendevelop sistem transportasi dan distribusi yang lebih baik untuk Indonesia dan khususnya untuk Papua. Demikian presentasi saya. Feel free to contact me, dan terima kasih.